Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar rangkuman PPKN kelas 7 bab 4, Kebinekaan Indonesia, Keragaman Gender dan Keragaman Suku. A. Keragaman gender. Salah satu keragaman yang perlu diperhatikan adalah gender atau keragaman berdasarkan jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Untuk mewujudkan keadilan di masyarakat dan membangun kemajuan bersama, keragaman berdasar gender ini perlu diperhatikan. Pengertian gender. Pengertian gender adalah jenis kelamin. Dengan demikian, keragaman gender adalah keragaman jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Perbedaan kedua kelompok gender ini berdasarkan aspek fisiologi, yaitu perbedaan secara fisik berdasarkan ciri fisik biologis masing-masing, serta hormonnya yang mengatur fungsi biologis masing-masing. Perempuan memiliki fungsi reproduksi untuk mengandung dan melahirkan anak sebagai penerus generasi. Di masyarakat zaman pra-tradisional, laki-laki umumnya bertugas untuk mencari makanan dengan berburu dan meramu, yaitu mengumpulkan makanan di hutan. Sedangkan perempuan mengolah makanan dan menjaga anak-anak secara bersama-sama di gua. Kesetaraan gender. Walaupun ada perbedaan nyata secara fisiologis, hak perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat maupun warga negara sama, tidak boleh dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut berlaku di rumah tangga, di lingkungan sosial bertetangga, maupun di masyarakat secara luas. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama di dalam bekerja, dalam kegiatan perekonomian, untuk menjalankan tugas-tugas sosial, berpolitik, serta kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Itulah yang dimaksud sebagai kesetaraan gender. Membangun kesadaran gender. Di Indonesia, pemerintah terus berusaha membangun kesadaran gender di masyarakat, di antaranya dengan membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 1983. Selain itu juga dibentuk Komisi Nasional Perempuan. Sedangkan untuk kegiatan politik, 30% dari wakil partai di Dewan Perwakilan Rakyat DPR harus perempuan. Yang B. Keragaman suku. Badan Pusat Statistik BPS menyebut bahwa di Indonesia terdapat sebanyak 1.340 suku. Jika dipandang dari bahasa serta budayanya, setidaknya terdapat sekurang-kurangnya 300 suku bangsa Indonesia. Suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri, berbeda dengan masyarakat lainnya. Budaya yang membedakan satu suku dengan suku lainnya adalah bahasa, adat istiadat, hingga kebiasaannya. Indonesia merupakan salah satu bangsa yang paling banyak sukunya di dunia. Namun suku-suku yang berbineka atau beragam ini menjadi satu kesatuan antara lain dengan berbahasa yang sama, bahasa Indonesia. Yang pertama, Papua dan Maluku. Wilayah Papua dan Maluku memiliki jumlah suku bangsa paling banyak, terutama di kawasan Papua yang bergunung-gunung dengan medan yang sulit hingga masyarakatnya terpisah satu sama lainnya. Ada ratusan suku di daerah ini. Suku terbesarnya adalah Asmat, Dani, Me, hingga Arfak. Suku-suku pantai Papua memiliki banyak hubungan dengan suku-suku Maluku seperti Ambon, Kei, Ternate, dan suku-suku di Pulau Halmahera. Yang kedua, Bali dan Nusa Tenggara.
Ada 3 kelompok utama suku di kawasan ini. Di daerah paling barat adalah suku Bali yang tinggal di Pulau Bali dan Pulau Lombok. Lalu suku Sasak yang menjadi suku utama di Pulau Lombok. Di Pulau Sumbawa ada suku Bima dan Sumbawa. Sedangkan di wilayah timur di Nusa Tenggara terdapat puluhan suku. Suku-suku utama di daerah ini adalah Timor, Alor, Sumba, serta suku-suku di Flores seperti Ende, Bajawa, hingga Manggarai. Terdapat pula suku yang berumah di atas laut, yaitu suku Bajo di daerah Komodo. Ketiga, Sulawesi. Suku Laut Bajo juga ada di daerah Sulawesi, di wilayah selatan, tenggara, tengah, hingga utara. Namun suku-suku utama di daerah ini adalah Bugis, Makassar, serta Minahasa. Terdapat pula puluhan suku lain di Sulawesi seperti Tolaki, Buton, Mandar, Toraja, Kaili, Gorontalo, hingga Sangir. 4. Kalimantan. Kalimantan memiliki rumpun suku Dayak yang jumlahnya bisa mencapai ratusan. Seperti di Papua, banyaknya suku Dayak di Kalimantan terjadi karena wilayahnya terpisah-pisah oleh hutan yang sangat lebat. Selain suku-suku Dayak, Kalimantan juga memiliki suku Banjar, Bugis, Melayu, dan peranakan Tionghoa yang sudah berabad-abad bermukim di Kalimantan. Yang kelima, Jawa. 4 suku utama di Jawa adalah suku-suku yang paling banyak warganya di Indonesia. Keempat suku itu adalah Jawa, Sunda, Madura, serta Banten. Selain itu, di Jawa juga terdapat 3 suku kecil, yakni Tengger dan Osing di Jawa Timur, serta suku Baduy di Banten. Di Jawa Tengah terdapat warga Jawa Banyumasan, sedang di Jawa Barat terdapat warga Cirebonan. Yang keenam, Sumatera. Di wilayah timur Pulau Sumatera serta kepulauannya merupakan wilayah utama suku Melayu. Dari suku inilah bahasa Melayu menyebar dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Indonesia sejak berabad-abad silam, sehingga dijadikan bahasa Indonesia. Suku utama di pantai barat terdapat Minang, sedangkan di paling utara adalah Aceh. Selain itu terdapat suku Tapanuli, Batak Toba, Karo, Pasemah, Rejang, Lebong, Mentawai, Nias, Alas, Gayo, Anak Dalam, dan lainnya. Sekian dulu ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.